Hadiah dari Sang Hyang Mapaele. Cerita asli ditulis oleh Vanda Parengkuan. Datu Simbau memerintah di Pulau Simbau yang terletak di Laut Sulawesi. Putrinya yang cantik dan pandai menari bernama Sang Hyang Mapaele. Menjelang ulang tahunnya yang ke-15 tahun, Sang Hyang Mapaele semakin pandai menari. Bahkan menjadi pemimpin tim gadis penari tari gunde. Tari gunde ditarikan oleh gadis-gadis penari pada upacara tolak bala di halaman istana. Upacara ini diadakan setiap tahun, tepat di hari ulang tahun Sang Hyang. Sambil menari, Gunde akan memohon pada Tuhan agar Tuhan memberkati rakyat Pulau Simbau. Rakyat Pulau Simbau percaya jika Sang Hyang Mapaele memimpin tarian, maka Tuhan akan menerima permohonan rakyat. Pada suatu hari, Datuk Simbau tampak gelisah. Ia bingung akan memberikan hadiah apa untuk Sang Hyang Mapaele di hari ulang tahunnya yang ke-15. Po Umbora lagi, sang penasihat Datu, lalu memberi usulan. Wahai Datuk Simbau, bagaimana jika kau membuat sayembara saja? Barang siapa yang bisa membuat hadiah yang paling istimewa dan mewah, dia akan diajak ke istana untuk melihat Sang Hyang menari tarian gunde. Datuk Simbau sangat setuju dengan usul Opo Umboro lagi. Para pengawal istana segera menyebarkan pengumuman sayembara itu ke seluruh pulau itu. Warga Pulau Simbau segera berlomba-lomba membuat hadiah yang mewah. Mereka ingin melihat dari dekat Sang Hyang Mapaele menari dengan indah. Di Pulau Simbau ada dua saudagar kaya yang biasa berdagang sampai jauh melintasi samudra. Saudagar anggrek hitam yang mempunyai putra bernama Napong dan juga saudagar kayu hitam yang mempunyai putra bernama Maitung. Mereka ingin mengikuti sayembara itu. Ayah, buatkan hadiah yang terindah untuk Sang Hyang Mapaele, kata Napong dan Maitung kepada ayah mereka masing-masing. Saudagar anggrek hitam dan saudagar kayu hitam segera menyuruh anak buah mereka untuk menyiapkan hadiah yang istimewa. Sementara itu, di dekat Pulau Simbau terdapat sebuah pulau kecil yang gersang bernama Pulau Kadio. Di pulau ini hiduplah seorang remaja yatim piatu bernama Takatuliang. Ia hidup dengan kakek dan neneknya yang biasa ia panggil dengan sebutan Tuta dan Wau. Tuta adalah pembuat alat musik tagonggong. Alat musik ini mirip dengan gendang. Sedangkan Wau sangat pandai melakukan sasama. Puisi indah yang berisi nasihat-nasihat. Sejak kecil, Takatuliang sudah diajarkan bermain tagonggong dan melantunkan sasambu. Takatuliang bahkan pandai membuat tagonggong sendiri. Ketika mendengar berita sayembara dari Pulau Simbau, Takatuliang tertarik. Ia ingin memberikan tagonggong buatannya sendiri untuk Sang Hyang Mapaele. Kalau bertemu Sang Hyang dan Datu, aku punya satu permintaan. Cerita Takatuliang pada Tuta dan Wawu. Kakek dan nenek itu mendukung rencana Takatuliang. Pada hari yang ditentukan, ratusan warga pulau datang ke halaman istana membawa hadiah. Para penari gunde membantu memilihkan hadiah. Tampak hadiah dari Napong dan Maitung yang paling istimewa. Kini Sang Hyang tinggal memilih di antara kedua hadiah itu. Sang Hyang, saya membawa hadiah 100 anggrek hitam untukmu. Ucap Napong sangat sombong, memamerkan karangan bunga 100 anggrek hitam. Sang Hyang malah menderik kesal. Rupanya kau putra pedagang anggrek hitam langka. Jangan lagi merusak lingkungan. Tuanku putri, aku membawakan kamu hadiah yang luar biasa. Pasti kamu suka. Hahaha, ini adalah hadiah yang kubawakan, yaitu rumah yang besar. Kamu Sang Hyang Mapaele bisa bersantai-santai minum teh di sini. Pasti kamu suka kan? Nah, apakah Sang Hyang Mapaele suka dengan hadiah dari Maitung? Sang Hyang
semakin marah. Rupanya ayahmu yang sering merambah hutan kayu hitam. Kayu eboni langka hanya kau jadikan rumah-rumahan. Maitung sangat malu. Ia dan Napong lalu buru-buru pamit pulang. Opo Umbora Lage dan Datu Simbau jadi kebingungan. Kini Sangyang tak punya hadiah. Saat itu datanglah Takatuliang membawa sebuah tagonggong. Ia datang ke Pulau Simbau dengan berperahu. Hamba Takatuliang dan Pulau Kadio yang gersang, ujarnya memperkenalkan diri. Hamba membawa hadiah tanggonggong yang bunyinya sangat jernih untuk mengiringi Sangyang menari tari gunde. Ujar Takatuliang lagi. Sangyang tertarik melihat tagonggong itu. Takatuliang lalu memukuk hormat dan menyampaikan satu permohonannya. Apakah Sangyang bersedia menari tari gunde di Pulau Kadio yang gersang? Hamba akan iringi dengan tagonggong ini dan lantunan sasambo. Jika Sangyang menari dan memohon pada Tuhan, mudah-mudahan Pulau Kadio bisa menjadi subur seperti Pulau Simbau. Mohon Takatuliang. Sangyang dan Datu terharu mendengar itu. Aku dan teman-temanku akan menari tari gunde di Pulau Kadio. Janji Sangyang Mapaile. Datu dan Sangyang sepakat memilih Takatuliang sebagai pemenang sayembara itu. Walau hadiahnya sederhana, namun niat Takatuliang sangat tulus. Datu merasa bersalah karena tidak memperhatikan pulau kecil yang gersang itu. Upacara tolak bala segera disiapkan. Sangyang Mapele dan 12 penari gunde mulai menari dengan gerakan lembut. Takatuliang memukul tagonggong dan melantungkan sasambo mengiringi tarian itu. Suara tabuhan berpadu dengan lantunan syair indah yang berbunyi, cintailah hutanmu, cintailah lautmu, tanpa bicara mereka membantumu, tanpa bicara mereka memeliharamu. Suara merdu Takatuliang dan pukulan lembut tagonggong menyebar ke seluruh penjuru Pulau Kadio. Sangyang dan para penari memohon pada Tuhan agar tanah di Pulau Kadio menjadi subur, aneka tumbuhan untuk bahan makanan bisa bertumbuh. Beberapa bulan kemudian terjadi keajaiban di Pulau Kadio. Tanaman ubi, singkong, pohon pisang goroho, dan pohon sagu bertumbuh subur. Keajaiban juga terjadi di sekitar pantai. Ikan-ikan berenang berkeriapan. Warga Pulau Kadio bisa menangkap ikan untuk kebutuhan makan mereka. Saat Datu dan Sangyang datang lagi ke Pulau Kadio, Takatuliang menyambut mereka. Hari ulang tahun Sangyang tahun ini, justru Sangyang yang memberi kami hadiah doa. Kami warga Pulau Kadio mengucapkan terima kasih, ujar Takatuliang. Sangyang tersenyum. Setiap kali melihat tagonggong darimu, aku teringat ternyata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Datu Simbau tersenyum mendengar ucapan putrinya. Di usianya yang beranjak dewasa, putrinya kini sudah lebih bijaksana berkat Takatuliang. Sepertinya Takatuliang pantas menjadi calon Datu Pulau Simbau nantinya, pikir Datu Simbau sambil tersenyum.